Tabik pun, selamat datang di video e-learning UPT Bahasa Unila bersama saya Miss Merinovita. Di video kali ini kita akan kembali membahas salah satu jenis overview questions dengan topik main purpose. Okay, now let's start. Before we go further, let's find out first what main purpose is. Main purpose questions ask why an author wrote a passage. The answer choices for these questions usually begin with infinitive to. Jadi untuk main purpose ini menanyakan tentang kenapa sih si penulis menulis paragraf tersebut atau apa sih tujuannya paragraf tersebut dibuat. Oke. Next, we're going to see the sample questions of main purpose. First, you can see the author's purpose in writing is to, the main point of this passage is to, or what is the author's main purpose in the passage, or why did the author write the passage, atau kenapa sih si penulis itu menulis passage. Nah, ini adalah contoh untuk pertanyaan yang akan muncul di pertanyaan main purpose. Now, let's see the sample answer choices. Dan kalian juga bisa melihat beberapa contoh untuk pilihan jawaban ya untuk main purpose. Bisa jadi to define, to relate, to discuss, to propose, to illustrate, to support the idea that, to distinguish between, or to compare, and blah, 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 and blah, blah, blah. Okay, now let's see. We're going to see the distractors for main purpose questions. Jadi setiap jawaban itu pasti ada distractorsnya atau pengecohnya. Nah, ini adalah salah satu dari pengecoh untuk main purpose question. Bisa jadi yang pertama, they are too specific, they are too general, they are incorrect according to the passage, or they are irrelevant atau unrelated to the main idea of the passage. Jadi untuk pilihan jawaban kita nggak boleh memilih yang ini ya. Kita tidak boleh memilih terlalu spesifik atau mengacu ke salah satu paragraf saja atau bahkan terlalu umum to general. Itu jadi untuk mencari jawaban yang benar untuk pertanyaan main purpose itu kita harus bisa merangkum setiap poin-poin utama yang dibahas secara keseluruhan. Setiap paragraf, setiap keseluruhan ya, bukan hanya satu paragraf saja. Jadi kita harus bisa merangkum poin-poin utamanya gitu. Oke, kemudian pasti kita tidak boleh menjawab juga ya pertanyaan yang tidak benar atau incorrect berdasarkan apa yang ada di paragraf. Dan tentunya kita tidak menjawab jawaban yang tidak relevan atau tidak berhubungan dengan main idea dari paragraf tersebut. Oke, sekarang kita akan melihat how atau the strategies to find main purpose. First one, we need to pay attention to the first or last sentence of the paragraph because it is closely related to the main idea. Jadi kita harus fokus ke kalimat pertama atau terakhir dari paragraf tersebut, dari setiap paragraf gitu ya. Terutama di paragraf pertama ya, kita harus pay attention di kalimat pertama atau kalimat terakhir. And the answer choices usually begins with infinitive to, and we can see the correct answer of overview questions correctly summarizes the main point of the passage. Tentunya merangkum ya ide-ide pokok atau poin-poin utama dari setiap paragraf. Nah, sekarang kita melihat nih contoh dari paragraf tentang main purpose. Di sini kita bisa melihat nih paragraf di sini membicarakan tentang major changes in journalism. Oke, jadi di sini paragrafnya tentang journalism, changes in journalism, dan juga in the past ya, in 1846. In 1846. Nah, di sini kita bisa melihat nih pertanyaannya, the main purpose of this passage is to, untuk apa sih tujuan ini? Kita bisa lihat nih kata kuncinya atau clue-nya di line sentence pertama ya, di paragraf pertama, di sentence pertama yang yaitu changes in journalism. Oke, nah perlu diingat kembali bahwa main purpose selalu berhubungan dengan main idea ya. Jadi di teks ini kita lihat nih ide pokoknya yaitu changes in journalism. Jadi if you talk about major changes, it means it is about development. Jadi berhubungan dengan perkembangan ya, development. Nah di sini juga berhubungan dengan journalism. Jadi changes in journalism ini bisa kita kaitkan dengan development in journalism, dan di sini tahunnya 1846, tentunya in the mid 19th century. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang B, outline certain developments in mid 19th century journalism. Jadi tujuan utamanya untuk mengoutline certain development di abad ke-19
untuk topik journalism. Kita lihat clue-nya di situ adalah changes in journalism, yang berarti adanya development atau perkembangan. Jadi jawaban yang tepat adalah B, gitu ya. Nah, itu untuk menjawab main purpose questions. Oke, demikianlah pembahasan tentang overview question dengan topik main purpose. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel ini agar terus update video selanjutnya dari UPT Bahasa Unila. Dari saya, terima kasih, dan jangan lupa juga untuk follow our Instagram UPT Bahasa @language center Unila. Thank you everyone and bye.